dituntaskan sampai akhir. Nah, teman-teman yang sudah selesai menyimak, dipersilahkan kalau mau gabung di YouTube untuk mulai diskusi dan tanya jawab. Ya, silakan kalau ada teman-teman yang sudah mulai mau bertanya, boleh. Para ayah kalau ada yang mau bertanya juga boleh ya. Di sini ada beberapa ayah yang hadir. Kita diskusi aja deh, saya juga belajar. Sama-sama belajar. Dan nanti kalau ada yang kurang tepat, saya mohon bisa dibantu teman-teman, boleh mengkoreksi gitu. Silahkan. Ada yang mau bertanya Bu Dokter, udah beberapa bulan saya dan suami tidur misah dikarenakan suami lagi sakit. Jadi kalau tidur di kamar, sakit kakinya suka kambuh. Memang berasa banget komunikasi dan lain-lain berubah drastis dan kebanyakan saya yang kecewa. Mau ngobrol 5 menit saja susah, saya udah nggak mau praktek. Saya udah mau praktek yang materi ketiga kata dokter itu misalnya, tapi malah nggak dibalas sama suami. Sekarang saya lagi diem-dieman sama suami karena permintaan saya ditolak, jadi saya harus bagaimana, udah mohon petunjuk. Ini sakit apa ya? Boleh lebih jelas? Ya ini teman-teman, kita memberikan dukungan ke suami itu sesuai situasi dan kondisi. Misalnya begini, suami kita lagi sakit, suami kita lagi stres berat gitu. Bisa jadi kita tuh sulit untuk misalnya ke arah hubungan intim kalau mereka masih belum tertangani stres yang lebih beratnya. Kenapa? Karena hubungan intim itu kan butuh fokus, butuh fit gitu. Jadi ketika misalnya kondisinya sakit, kondisinya ada ketidaknyamanan, ada kegelisahan, itu tuh belum bisa. Jadi fokusnya, dan ini juga saya amati gitu di pola saya sama suami gitu. Oh ini kalau lagi begini, ini bentuknya beda gitu. Jadi bahasa cinta itu diputar-putar, dilihat situasi mana sesuai dengan kondisinya suami. Misalnya saat itu suami lagi stres, lagi dalam kondisi sakit, maka bentuk bahasa cintanya adalah dukungan. Dukungan itu ada verbal, ada juga non-verbal. Misalnya apa? Ini sakit, kita fokusnya pada apa? Pada mencari sakitnya apa dan bagaimana membantu beliau sembuh. Terus kemudian belum ke arah ngobrol dulu gitu, belum ke arah kita mau diskusi apapun di sana. Yang ada fokus pada kita fokus pada helping gitu, pada helping beliau. Gitu. Jadi belum fokus ngobrol. Jadi nanti kalau ke arah ngobrol, ke arah hubungan badan dan lain-lain itu nanti gitu, setelah kira-kira beliaunya sudah cukup support gitu secara fokusnya, kemudian secara fisiknya juga oke gitu. Jadi ini sarannya adalah fokus pada penyembuhan dulu sakit kakinya, dicarikan, dibantukan untuk mencari. Misalnya suami nggak mau berobat, oke kita carikan informasinya. Gitu. Jadi silahkan para bunda yang bertanya nanti bisa menunjukkan ke suaminya dukungan yang terbaik untuk suaminya. Misalnya mengirimkan makanan atau bertanya apa yang dibutuhkan gitu. Itu bisa dikerjakan terlebih dahulu. Jadi ini didukung dulu, Bun. Didukung dulu. Kemudian Ini
ada banyak sekali fleksibilitas yang saya masih kesulitan untuk bisa masuk ke dalam. Tapi begini teman-teman, teman-teman lihatnya dasar ilmunya benar-benar diulik. Karena selama yang saya praktekkan ya itu lagi gitu materinya. Materinya materi antara materi yang saya, kemudian kalau Bunda nanti buka gitu ya, adab suami istri beririsan, semuanya antara itu lagi. Tugas kita mendukung, tugas kita memberikan perhatian, memberikan kasih sayang, dan itu lagi dan ada faktor lain yaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau misalnya kita sudah berikhtiar di sana memberikan sikap yang terbaik, dukungan yang terbaik, itu sudah selesai gitu. Sudah selesai gitu. Kita berusaha membantu itu sudah selesai gitu. Bila kemudian memang ada hal yang lain gitu, hal yang lain yang misalnya begini, ini suami saya kok nggak berubah-berubah gitu ya. Suami saya kok nggak berubah-berubah, saya sudah berusaha melakukan semua hal gitu ya. Oke, terus itu akan jadi masalah nggak? Bisa jadi nggak masalah kalau misalnya kita tidak mempermasalahkan. Misalnya apa? Oke, baiklah, maybe pernikahan saya berjalan dengan agak unik, beda dengan yang lain. Dan saya di sini alhamdulillah memanfaatkan situasi saya saat ini untuk menggapai surga aja dari berusaha melakukan yang terbaik. Suami saya nanti mau seperti apa, ya saya sih boleh saja gitu untuk mengajukan cerai. Saya boleh aja mengajukan cerai, saya punya hak kok gitu ya. Misalnya saya diabaikan, saya nggak diberikan nafkah, ketika kita tidak diberikan nafkah lahir atau batin, kan kita boleh gitu mengajukan perceraian. Tapi kita juga boleh untuk tidak mengajukan perceraian dan mengambil keberkahan di sana. Jadi silakan para bunda, kalau bunda mau jalanin, silakan jalani dengan yang terbaik, fokus pada melakukan tugas-tugas kita. Kalau misalnya bunda merasa terzolimi, kemudian ada nafkah yang tidak terpenuhi, ngajuin cerai boleh juga, silahkan. Kemudian nanti pas proses mengajukan cerai juga kan di persidangan nanti ada mediasi ya, atau sebelum ke persidangan ada mediasi dulu dari orang lain, itu bisa dijalankan sampai akhirnya mungkin dari proses mediasi nanti bisa menemukan jalan komunikasi, bisa juga. Jadi ada banyak hal yang mungkin saya nggak bisa langsung jawab sekarang ya, karena sangat-sangat fleksibel, bergantung kasus, bergantung pribadi masing-masing maunya apa, karena kenyamanan tiap orang kan beda gitu. Begitu, silakan kalau ada yang bertanya lagi. Minta maaf. Kita minta maaf duluan. Teman-teman tentang minta maaf ya. Minta maaf itu kalau di kamusnya pernikahan itu bukan satu hal yang buruk gitu ya. Bukan satu hal yang bahwa kita salah gitu, enggak. Minta maaf itu adalah sebuah kerendahan hati. Adalah sebuah kekuatan. Jadi seseorang yang minta maaf itu dia hebat. Dia hebat untuk mengendalikan diri, untuk berusaha memberikan kenyamanan ke orang lain gitu. Karena dalam pernikahan itu bukan soal benar salah, tapi ini adalah tentang menyamankan pasangan. Bila ternyata dengan minta maaf itu menyamankan pasangan, it's no problem. Kalau tentang salah benar itu karena kita beda persepsi, beda tahapan pemahaman, mungkin beda-beda. Tapi meminta maaf itu untuk meminta maaf bila ada sesuatu yang memang masih kurang berkenan di pasangan kita. Begitu. Bisa jadi kita benar, tapi beliau belum nyaman, ya misalnya belum accept dan lain-lainnya. Kita minta maaf karena bila ada ketidaknyamanan gitu dalam proses. Jadi nggak apa-apa minta maaf juga. Begitu.
Oke, terus teman-teman ini ada Assalamualaikum dok, apakah kurangnya rasa kepuasan terhadap pasangan dalam hubungan itu bisa berpengaruh pada kesehatan? Bisa juga kalau itu dipermasalahkan ya. Misalnya kitanya jadi stres gitu ya, lama-lama bisa berpengaruh ke kesehatan kita gitu. Gitu. Ada sesuatu yang jalan. Kalau yang saya pribadi merasakan, kepuasan itu kita tuh kan dapat ketika kita puas itu ada hormon yang keluar, ada serotonin namanya, itu antidepresan. Jadi serotonin tuh jadi kalau serotoninnya banyak itu bisa mengurangi ketegangan, stres gitu. Jadi orang-orang yang bisa puas itu dia punya gratis obat anti kecemasan gitu, anti depresi gitu ya. Jadi bisa tenang, bisa nyaman gitu, bisa bahagia, kemudian dia bisa menjalani tugas-tugasnya dengan lebih nyaman, itu yang saya rasakan. Gitu. Kemudian ada rasa bahagia, kenapa? Karena begini, ini terutama para bunda ya, kalau pria mah puas-puas aja ya. Pokoknya kalau sudah ejakulasi udah puas gitu. Tapi kalau perempuan tuh beda gitu, dia butuh waktu yang betul lebih lama gitu ya untuk akhirnya bisa. Nah, ketika perempuan ini bisa dipuaskan, pria tuh senang nggak? Senang dong gitu, bisa memuaskan perempuannya kan. Jadi ini meningkatkan tingkat kebahagiaan pada pria. Terus perempuannya juga, dia benar-benar bisa dipuaskan gitu, merasa bahagia karena suaminya berusaha memuaskan dia gitu. Jadi kepuasan ini sesuatu yang bisa meningkatkan kebahagiaan pasangan. Begitu. Nah, kalau tentang berpengaruh pada kesehatan, bisa jadi kalau orangnya tidak mempermasalahkan, tidak stres dengan itu, ya no problemo. Gitu. Jadi diterima saja bahwa ada beberapa yang belum nemu gitu, belum nemu judulnya. Ya udah. Tapi kalau orangnya jadi stres, nah gitu. Jadi stres sendiri, ya orang stres itu bisa kemana-mana. Jadi seseorang yang sedang kondisinya stres karena tidak puas dengan tahapan yang didapatkan, itu justru jadi sumber sakit. Jadi baiknya kalau memang belum merasa puas, tidak usah merasa stres, tapi berfokus pada terus mencari. Karena tiap orang tahapannya beda-beda. Jadi ketika pasangan nih, ini wah belum puas nih saya gitu, belum nemu, oke. Tapi nggak masalah, ya udah nggak masalah, baik-baik aja. Tapi kalau misalnya dia dengar gitu dari orang, oh bisa nggak nih, oh bisa, terus kemudian dia membandingkan, terus kemudian dia mengharapannya puas, kemudian tidak puas. Jadi kan ada selisih antara harapan dengan kenyataan. Nah ini sebenarnya bikin stres. Gitu. Jadi kalau seandainya kita harapannya adalah yang terbaik dan kemudian belum puas itu adalah itu yang terbaik saat itu, ya sudah. Tidak ada selisih kan, tetap senang, tetap bahagia gitu. Dan kemudian yang penting itu adalah pencapaian si orgasme ini butuh bener komunikasi suami istri gitu. Karena para pria tidak akan tahu apa yang mesti mereka kerjakan kalau perempuannya nggak komunikatif, maksudnya tidak menginformasikan. Jadi butuh komunikasi dan kedekatan yang sangat kedekatan yang baik gitu. Begitu. Jadi tentang kepuasan wanita ini sebenarnya berhubungan dengan komunikasi ya. Bagaimana kenyamanan keduanya untuk berkomunikasi dan saling terbuka dan keinginan untuk saling memuaskan. Oke, baik, silakan. Ada lagi yang mau bertanya? Yang mau sharing juga boleh ya. Sharing juga boleh. Mohon bertanya dok, apakah menggunakan obat perangsang terus-menerus berbahaya? Ini saya belum bisa jawab. Pertama karena saya tidak pernah kejadiannya seperti ini. Yang kedua, saya belum googling nih. Tapi konsepnya adalah segala sesuatu yang berlebihan itu jadi kurang sehat, ya. Maksudnya kurang baik. Jadi Allah itu memberikan petunjuk pada kita, yang berlebihan itu kurang bagus. Nah teman-teman begini, kalau seandainya seorang pria ini bergantung pada obat perangsang untuk akhirnya bisa on gitu, akhirnya kalau tanpa itu kan jadi tidak bisa. Jadi sarannya adalah sebenarnya
si apa namanya, si obat perangsangnya pria itu kalau versi saya itu adalah si wanitanya itu sendiri. Jadi bagaimana perempuannya itu bisa menstimulasi itu yang penting gitu. Itu yang perlu dipelajari. Jadi saya justru menghindari ada bahasa-bahasa ke arah sana gitu. Saya dan suami tidak ada bahasa-bahasa ke arah yang sana. Kalau zaman dulu ya iseng-iseng ngobrol mungkin ya nyeletuk-nyeletuk gitu awal-awalnya. Tapi kesini oh no, kita nggak perlu itu gitu. Kita sudah cukup dengan kita sama-sama, kita adalah saling penstimulan pasangan gitu. Jadi suami untuk istri dan istri untuk suami, dan itu sehat sekali gitu. Untuk ke arah hubungan, ke arah hubungan emosional, juga ke arah hubungannya menjadi aman. Kenapa? Karena tidak bergantung pada hal yang lain gitu. Jadi nanti kalau misalnya dia terbiasa menggunakan obat, ya pas nggak pakai obat ya nggak bisa. Nah itu kan justru menurunkan sensitivitas dari organ-organ untuk yang hubungan seks itu, hubungan itu. Jadi sarannya sih kalau saya nggak pakai, tidak perlu gitu. Fokus pada bagaimana pasangan itu saling saling menstimulasi gitu pasangannya gitu. Nanti kalau teknis itu akan dibahas di materi 8. Tapi jangan bayangkan saya ngasih teknis tuh yang sesuatu yang tidak boleh gitu ya. Jadi saya membahas teknisnya ke arah hukumnya gitu ya, ke arah dasarnya seperti apa, yang ada di Islam tuh petunjuknya seperti apa, dan coba tangkap gitu. Karena kalau di Islam tuh kan dilarang menceritakan gitu ya. Dilarang menceritakan apa yang dilakukan dengan pasangan. Jadi nanti saya akan kasih tips-tipsnya. Ini dasar-dasar yang saya pakai tuh ini gitu, dan silakan nanti teman-teman bereksplorasi dengan itu. Bila pasangan dalam kondisi sakit, misalnya tipes, demam, meminta hak dalam berhubungan, apakah itu akan memperburuk kondisinya? Khawatir kondisinya makin drop. Oke, begini. Kita khawatirnya begitu. Kalau saya pribadi ikutnya, kita ikut acuannya saja. Ketika suami minta ya silakan dilayani, itu saja. Kan tidak ada bahasannya di sana, kecuali jadi gini, kalau istri boleh menolak ketika uzur gitu kan ya. Tapi saya belum nangkep kalau misalnya suami minta, kemudian dia juga lagi sakit, terus kita nolak, nggak ada. Jadi silakan saja dilayani gitu. Nah kemudian nanti konsekuensinya seperti apa? Ya mudah-mudahan beliau hanya minta sekali ya. Gitu, dan mudah-mudahan nanti kebahagiaan yang beliau dapat itu bisa membantu penyembuhan, mudah-mudahan, dan cukup sekali itu saja. Dan kemudian karena memang ada beberapa yang tegang ya gitu kalau misalnya belum berhubungan gitu. Jadi mungkin dengan berhubungan itu beliau bisa jadi merasa lebih ringan dan lebih nyaman, dan bisa lebih tidur kan, lebih nyenyak. Jadi bagus, biar aja. Jadi dilayani saja. Silahkan. Kemudian ini kan khawatir kan energinya negatif, jadi dibawa tenang saja pun gitu. Jadi dibawa tenang saja, kira-kira ini kondisinya masih kira-kira cukup aman lah gitu. Jadi silakan. Tetap dengan pengawasan ya, nanti ini hati-hati kalau ada demam sekarang lagi musim demam berdarah ya. Demam berdarah. Jadi kalau misalnya nanti demamnya demam berdarah, kayaknya ini agak jaga-jaga ya. Kenapa? Karena demam berdarah sekarang ada beberapa yang sudah dilaporkan ada yang sampai meninggal. Jadi misalnya kalau mau safety ini, takutnya ini demam berdarah yang butuh fitness yang tinggi gitu, jaga kondisi, ya bisa diminta periksa darah dulu gitu. Lihatin trombositnya gitu, kalau misalnya aman, terus tidak ada penurunan trombosit misalnya, kemudian kondisi umum ya, namanya kondisi umum tuh kira-kira cukup sadar gitu, nggak ada kan ada kondisi umumnya sakit tuh benar-benar kayak tampak parah gitu ya, jangan ya, dilihat kondisi umumnya. Kira-kira ini sakit ringan, sedang, apa berat. Kalau sakit berat ya jangan, sedang ke berat juga jangan. Kalau yang kira-kira ringan ke sedang-sedang, agak sedang ke ringan, ya mungkin nanti silahkan gitu.
sambil tetap waspada ya, karena perkembangan penyakit itu kan beda-beda. Oke, silahkan. Teman-teman kira-kira sudah bisa menyimpulkan menyimpulkan maksud dari materi 1, 2, 3 sampai 4? Dok, gimana kalau suami minta berhubungan tapi istri malas melayani karena istri kesal pada suami yang tanpa terasa suami menyakitinya? Sayangnya suami cuma hawa nafsunya saja, suami kurang ngomong. Bagaimana cara solusinya, Dok? Pertanyaan. Oke. Itu yang pertama. Minta berhubungan tapi istri malas melayaninya karena istri kesal pada suami yang tanpa. Bun, ini tuh kondisinya if dulu gitu ya. Kalau misalnya kita sedang dalam kondisi membangun koneksi, saran saya nih, kalau koneksinya belum bagus banget, dilayani. Kenapa? Karena dari pelayanan tersebutlah maka Bunda bisa mulai nanti pelan-pelan mendapatkan suami yang bisa ngomong. Karena kembali bedanya pria wanita, kalau wanita tuh pinginnya disayang-sayang dulu, dikasih-kasih dulu, diseneng-senengin dulu baru mau ngasih hubungan. Tapi kalau pria enggak begitu. Kalau pria itu kasih dulu kasih dulu ke saya gitu, hubungan yang baik, saya baru bisa sayang sama kamu. Jadi rumusnya kita yang paham ya, kita yang perlu paham, kita kasih dulu terbaik, kalau perlu di ekstra gitu ya. Bunda kan pengen emong ya, sekarang kalau Bunda pengen emong, kasih dulu kalau perlu ekstra gitu. Dia butuhnya berapa sih gitu, butuhnya 2 kasih 4 gitu, butuhnya 3 kasih 4, kasih lebih, butuhnya 1 kasih 2. Kenapa? Nah, setelah memberikan dan bukan cuma frekuensi tapi kualitas juga gitu ya, karena bayangannya imajinasinya pria itu dapat perempuannya itu yang yang bisa membangkitkan itu dan lain-lainnya, silahkan. Nah, jadi kasih dulu, baru nanti setelah pelayanannya bagus, Bunda bisa meminta dengan cara yang ala perempuan ya, minta bukan dengan nada tinggi, tapi dengan manja gitu ya, minta perhatiannya. Kita udah mulai bisa tuh untuk seperti itu kalau prianya sudah terpuaskan gitu, bahkan ekstra begitu. Kenapa? Karena pria itu bisa mencintai kita ketika mereka sudah terlayani kebutuhan-kebutuhannya gitu. Terus juga harus holistik, misalnya gini, kebutuhannya udah dapat nih lebih, tapi sikap yang lainnya, pandangan gitu, misalnya perutnya masih belum sempurna, nah itu juga belum. Jadi memang perlu lengkap. Jadi perlu lengkap, pemenuhan kebutuhan dasar prianya dipenuhi. Nah, insya Allah nanti itu ngomong itu bisa dapat kok. Beneran. Pertanyaan kedua, bagaimana cara istri terpuaskan? Semakin kesini semakin lama terangsang atau lama keluar? Yang lama keluar siapa? Istrinya apa suaminya? Oke. Pertanyaan kedua, bagaimana cara istri ada? Oh, istrinya. Semakin lama terpuaskan. Satu hal, kondisinya adalah satu, istrinya kan perlu happy dulu ya, perlu happy. Jadi supaya happy, suaminya bisa sayang-sayang ke kita dulu. Jadi fokusnya sekarang puasin dulu aja pasangan, sampai sepuas-puasnya. Nanti setelah itu baru kita ngobrol sama suami, bagaimana caranya untuk membantu kita terpuaskan. Kenapa? Karena pria itu mulai mau agak merhatiin apa yang kita butuhkan setelah mereka memang merasa bahagia gitu, merasa puas, merasa nyaman gitu. Jadi setelah itu beliau akan mulai terpikir bagaimana mulai listening gitu ya, mulai tahu. Jadi nanti jadi judulnya tuh gini,
setelah pasangan kita nyaman, saya tuh mulai mengajari suami saya gitu. Mengajari itu bukan kayak guru gitu, enggak. Mulai, "Bi, aku sukanya di gini ya. Aku sukanya di gini ya. Aku sukanya di." Terus kalau misalnya mau lebih cepat, titik-titik perempuan tuh kan banyak ya, titik-titik perempuan tuh banyak. Stimulasinya harus beberapa titik gitu aja. Itu kata kuncinya. Begitu. Jadi satu, kita butuh mereka untuk benar-benar fokus untuk membantu kita puas. Satu, yang kedua, kitanya butuh menggait pasangan kita mulai dari foreplay yang bagus, pas playnya juga di area stimulasi beberapa titik secara sekaligus gitu misalnya, sehingga lebih bisa nanti nyampe dan lebih cepat. Kemudian nanti jangan lupa after play-nya juga ya. Gitu. Ini kalau ke arah lebih teknis lagi, saya nggak open di acara umum ya. Misalnya ingin lebih detail nih, belum ngerti, saya biasanya opennya di private counseling gitu. Jadi karena di umum ini kita nggak bisa batasin siapa yang mendengar gitu. Jadi kalau untuk konsultasi privat di area-area yang sangat-sangat teknis, itu bisanya di sana. Kalau yang masih belum ketangkep gitu. Kalau sudah nangkep, alhamdulillah. Dok, bahasa cinta suami saya pelayanan dan sentuhan. Jadi kalau saya buatin sarapan, sudah masak, beres-beres, beliau suka meluk. Sementara saya bahasa cintanya bahasa. Jadi saya suka sharing cerita gitu. Tapi suami saya kurang nanggapin. Bagaimana ya dok biar nyambung? Saya udah dikasih kado boneka gajah. Akhirnya saya ngobrol sama boneka itu. Cuman ngobrol sendiri aja. Daripada cerita ke orang lain, kami masih hidup berdua. Jadi masih seperti pacaran. Ini ada bukunya ya nih. Berarti Why Men Don't Listen and Women Can Read Maps. Jadi memang pria itu nggak suka ngedengar aslinya gitu. Suami itu nggak suka mendengarkan gitu aslinya. Nah jadi awalnya dengan kita koneksinya sudah bagus, itu sudah suami udah nyaman sama kita. Kalau saya sih lama-lama bilang gitu, pokoknya aku pingin cerita ya, saya mau dikasih jatah waktu untuk pingin cerita aja dan gak usah komen, dengerin aja gitu. Karena beberapa pria itu tidak tahu kalau kebutuhan wanita itu bicara gitu. Jadi terus nanti saya juga bilang, nanti Abi gini ya gitu. Dan jangan ngeharapin kalau pria itu sama kayak perempuan. Justru kita tuh bisa ngeklop tuh karena beda. Coba kebayang ya, kalau misalnya udah perempuan cerita, suami nimpalin sama sebanyak perempuan, ya nggak asik gitu. Jadi sebenarnya suami kita tuh menyimak dan mendengarkan gitu. Kurang nanggapinnya, karena memang mereka bahasanya beda sama kita. Kalau kita kan pakai wajah gitu ya, pakai mimik, pakai nada intonasi apa. Kalau suami cuma ngangguk-ngangguk, oh ya gitu, sampai gitu. Tapi saya dengerin nggak ya? Sebenarnya mereka mendengarkan dan menyimak gitu, dan memang begitu, pria itu yang ngedengerin aja gitu. Jadi kalau mau chit chat ngobrol kayak ala kita, ngobrol lah sama ibu-ibu gitu. Tapi kalau sama pria mah minimal dia ada waktu diam ngedengerin kita, nggak sampai nyalahin, nggak sampai balik jadi ngasih kan ngasih segala interupsi dan lain-lain gitu. Ya cukup ngedengerin aja gitu dan fokus, tidak sambil nge-handphone, itu udah cukup gitu. Kan ada juga yang pas kita cerita dia sambil handphonean. Nah kalau itu bener nggak dengerin kita. Tapi kalau handphonenya disimpan, dia cuman diem terus habis itu sambil tetap dekat kita, nah itu nggak dengerin. Oke. Ya sama-sama Bun. Ya, oke, sip. Ada lagi yang bertanya, silakan. Ramai ya. Ini saya ucapin terima kasih nih buat Bunda yang tadi saya sharing ceritanya, menjadi salah satu anggota peserta juga ya. Gitu, dan terima kasih sudah berkenan ceritanya dibagikan gitu. Semoga jadi pahala kita bersama ya gitu, inspirasinya. Dan ceritanya alhamdulillah beliau itu sempat akhirnya sudah hamil anak kedua nih. Walaupun akhirnya keguguran lagi gitu karena kondisinya belum
bagus gitu si janinnya. Dan mudah-mudahan kalau sudah mulai hamil lagi, nanti selanjutnya bisa subur dan bisa lancar lagi untuk anak yang kedua dan meningkatkan hubungan dan kebahagiaan keluarganya insya Allah. Gitu. Ini saya juga pernah ada tuh yang cerita ya, bentar ya Bun. Ada yang konsul ke saya, konsulnya itu adalah sudah 1,5 tahun suaminya tidak mau menyentuhnya, gak mau berhubungan. Dan kemudian akhirnya konsultasi beberapa kali gitu, 2 kali gitu kalau nggak salah. Dan kemudian pas yang beberapa waktu kemudian beliau tiba-tiba datang, dokter aku hamil. Cina, oh ya alhamdulillah. Gimana suaminya? Kata gitu. Ya gitu deh dok, gitu ya. Ya beliau mengikuti beberapa saran yang saya sampaikan gitu dan alhamdulillah ya beliau sudah waktu itu hamil dan sekarang anak keduanya sudah lahir. Ya mudah-mudahan terus makin membaik ya. Kenapa? Karena proses ini tidak statis gitu, tidak dengan mengerjakan satu hal kemudian selesai gitu, enggak. Pernikahan ini terus dinamis, tantangannya berubah-berubah. Jadi kitanya juga perlu dinamis juga. Maaf dok, izin bertanya, kalau yang saya rasakan dok, soalnya HP lebih penting dari saya. Terus kadang harus ngomong berulang kalau komunikasi sama beliau. Nah di sini kadang timbul kesel dan mendingan diam di nomor 2 kan rasanya. Ya ini gini Bun, zaman ketika misalnya masih koneksi, fokusnya adalah giving, dan giving. Nah gini, ini aduh rahasia tapi gimana ya, saya buka kali ya. Kalau yang saya jalankan begini Bun, buat para suami kita punya siklus yang sependek mungkin. Jadi kita dorong suami kita punya siklus yang pendek. Maksudnya pendek itu kalau perlu 2 hari sekali atau sehari sekali itu mereka bisa berhubungan gitu dan melepaskan. Oke, kemudian setelah itu siklusnya pendek, insya Allah di situ tuh mereka lebih nyaman, lebih bahagia. Ini beda-beda ya, tergantung situasi suaminya ya. Mungkin ada suaminya yang awalnya 1 ya dinaikin jadi 2 atau 3 hari gitu. Beda-beda silahkan. Mungkin terkait usia juga. Nah, ketika siklusnya pendek, itu tuh nanti secara sistem tubuh para pria ini akan merasa membutuhkan istrinya gitu. Ya kan ya. Nah, ketika sudah mulai ada kebutuhan untuk membutuhkan istrinya, biasanya mereka akan melepaskan area lain. Kebayang maksudnya? Jadi ketika siklus itu memanggil, biasanya para pria tuh kalau sudah mulai ada kebutuhan, itu mulai kalau kayak burung merak maya gitu, eksis gitu, ngasih perhatian, ngasih apa gitu. Jadi itu otomatis. Makanya saya sarankan kembali para bunda, ayo semangat, itunya dimunculin. Kenapa? Karena para pria pun dasarnya waktu dulu menikahi kita tuh kan mencari hubungan ya yang halal gitu, ingin untuk bisa berhubungan. Jadi supaya nanti pas sudah menikah sekarang ingin merasakan sensasi dikejar lagi seperti zaman dulu, caranya gimana? Siklusnya dicepetin gitu. Siklusnya dipendekkan sehingga nanti ada sistem tubuhnya pria yang akhirnya mendorong mereka tuh untuk selalu menjaga sikapnya, untuk selalu memberikan perhatian. Kenapa? Karena nanti ada panggilan alam untuk bisa ingin dilayani dengan baik oleh pasangannya gitu teh. Aduh, ini baru saya buka ya. Ini hampir jarang banget saya buka, beneran. Begitu. Oke. Biarkan sistem alami tubuhnya yang berjalan. Menarik banget insya Allah. Terus apalagi itu bukan hanya soal hubungan nih, tapi pelayanan kita yang baik, yang manis, manjanya kita yang baik, yang manis. Biarkan ketika misalnya ada sesuatu yang misalnya kita pengen negur suami gitu ya, ini nggak bagus nih. Cukup dengan sedikit menghilangkan saja manisnya, beliau akan cari-cari itu gitu. Aduh, saya nggak mau lah suami istri saya diem gitu, nggak manis seperti biasanya. Beliau akan mulai mencari-cari, ini kayaknya ini ada yang kurang tepat nih dengan saya. Beliau tiba-tiba memperbaiki sendiri gitu, memperbaiki sendiri apa yang saya minta kemarin, apa yang saya harapkan gitu, begitu.
Aduh, itu keren itu ya. Jadi buatlah profil kita tuh menjadi seorang pribadi yang yang benar-benar menyenangkan. Hal-hal yang kita berikan itu benar-benar membuat mereka bahagia. Jadi untuk bisa membuat mereka ngeh ada sesuatu yang tidak tepat itu sederhana. Cukup sedikit menghentikan apa yang biasanya diberikan. Mereka udah bingung gitu. Ini istriku kenapa ya? Mereka kehilangan. Gitu. Oh sorry ya. Ada ayah di sini ya. Ayah juga sama. Benar kan? Jadi kalau suami saya juga ke saya gitu. Kalau saya misalnya ada yang nggak sesuai gitu, beliau diem aja gitu ya. Terus habis itu nanti sayanya juga ya berusaha untuk akhirnya ya oke deh, kayaknya itu nggak membuat beliau tidak nyaman. Jadi caranya hanya dengan mendiamkan saja itu sudah teguran. Gitu. Jadi nggak susah. Ya. Makanya, aduh Masya Allah, saya tuh berulang kali, ayo hubungannya dibagusin. Itu tuh jimatnya istri gitu. Suami juga sama. Suami ke istri, bisa di sini ada suami ya, pengen istrinya tuh mudah kebentuk gitu ya. Udah kasih hubungan yang bagus, kasih perhatian yang bagus. Pas ketika nanti menegur, cukup sedikit aja ngurangin itu, mereka akan mulai kehilangan gitu. Itu berlaku tidak hanya untuk istri ke suami, suami juga ke istri juga sama. Really? Jadi nggak usah ribut dengan perdebatan, sibuk dengan ngasih nasihat, sibuk dengan nyari siapa yang nasehatin itu. Cukup dengan tadi cukup dengan tadi itu, dengan bahasa cinta itu. Oke. Silakan kalau ada lagi yang mau bertanya. Udah 10:18 ya. Aduh, hari ini dapat ini ya. Dapat rumus rahasia itu. Kebuka. Saya juga terbatas ya bukanya karena mungkin kepancing dari pertanyaan barusan ya. Terima kasih buat yang bertanya tadi ya. Saya jadinya buka-buka nih. Oke teman-teman, mungkin penasaran ya kalau sikap suami saya seperti apa sih saya cerita-cerita begini. Beliau mengizinkan saya untuk membagi ceritanya tentang beliau. Kalau saya ada pengumuman, Bi, lihat pengumuman ini, oke nggak? Oke. Abi, aku ceritain tentang Abi gini-gini ya. Oke, silahkan. Gitu. Jadi ini memang program saya dan suami saya gitu, untuk untuk kami berbagi lah gitu dengan kondisi kami ya seperti ini gitu. Suami saya dengan skizonya, saya dengan para bunda juga jangan mengira bahwa saya tuh wanita yang super lembut gitu, enggak juga. Jadi saya tetap dengan kondisinya yang masih proses gitu, saya tetap dengan ada gangguan emosionalnya yang masih bertahap saya obatin, dan yang bisa sabar nanganin saya itu suami saya gitu. Jadi kami saling membantu sebenarnya. Jadi kalau saya udah mulai ada yang ini, dia sudah paham lah apa yang mau dikerjain gitu. Beneran. Jadi kami saling paham kekurangannya di area mana, dan kami saling bantu di area tersebut. Jadi bisa running terus. Jadi saya sudah bilang bahwa saya praktekkan teknik ini tuh baru sekitar 50%. Kalau dulunya mungkin belum banyak dipraktekin, yang ini banget, belum saya percaya juga itu langkahnya. Tapi sekarang setelah tahu saya kerjakan, rasanya sih masih baru setengahnya saya kerjakan, tapi Masya Allah udah banyak sekali perubahan yang saya rasakan, kebahagiaan juga, rezeki juga makin luas beneran. Really, jadi ketika kita sudah jalanin ini dengan baik, itu tuh ngefek ke rezekinya dari pasangan, rezeki yang ke kita juga. Gitu. Jadi yang berubah tuh apa ya? Rasanya dengan kembali ke rumah, kembali untuk mendukung suami, Allah tuh datangkan rezekinya, saya nggak harus kemana-mana gitu. Allah tuh datangkan rezekinya dengan saya nggak harus ngejar praktek keluar gitu. Allah datangkan rezekinya sendiri ke sini gitu, ada yang terapi langsung online, ada yang datang gitu, atau lewat Mamazi, lewat produk pabrik saya dikasih resep yang Masya Allah gitu. Resep yogurt itu munculnya adalah dari ide suami saya gitu. Dan kemudian lewat jalur suami saya yang nyeletuk, kemudian tiba-tiba sayanya juga oke lah saya coba gitu, dan Masya Allah mungkin seperti
Nabi Ismail tiba-tiba dikasih air zam-zam yang tiba-tiba keluar sendiri. Saya sampai terkaget-kaget, ya Allah, Masya Allah, saya tuh diberikan rezeki resep yogurt yang sangat-sangat enak ini. Saya sebenarnya tidak yakin bahwa saya tuh mampu bisa menemukan itu tanpa beliau memang mengizinkan gitu. Tanpa Allah itu mengizinkan resep itu ketemu gitu. Resep yang orang-orang tuh sangat-sangat suka banget itu, suka dengan yogurt itu. Kadang-kadang saya terpana sendiri dengan resep tersebut ya. Dan kalau ada orang yang bertanya itu bagaimana nomor resepnya, saya cuma bisa bilang bahwa lewat jalan suami saya resep yogurt itu bisa ketemu gitu. Mungkin karena kesolehannya, mungkin karena doa orang sakit gitu, dan akhirnya resep yogurt itu bisa hadir. Dan perusahaan saya itu bertahannya salah satunya karena resep tersebut. Jadi yogurtnya banyak yang suka, banyak yang repeat order, dan akhirnya masalah perekonomian saya ya alhamdulillah bisa tertangani gitu dengan izin Allah, dengan tak disangka-sangka itu. Oke, nyambung ke yogurt ya. Jadi yogurt Mamazi itu bukan hanya sekedar produk, bukan hanya sekedar ada usaha gitu. Tapi buat saya ini adalah bagian dari pernikahan saya. Gitu. Bagaimana saya mulai nurut ke suami saya. Oke, saya nggak kekeh, saya ngambil yogurt dari orang. Oke, saya nurut, saya kerjakan apa yang diminta suami, bikin resepnya. Jadi saya tuh lagi mulai belajar patuh sama ide-ide beliau, sama keinginan-keinginan beliau. Dan termasuk bekerja, saya kan di RSAS sempat pengen jadi VJ suara gitu, pindah. Kenapa? Karena saya suka bicara gitu depan orang. Tapi kemudian suami saya mintanya apa? Umi jangan pindah, Umi tetap di tempat kerja sekarang, saya di Rumah Sakit Hasan Sadikin. Nggak apa-apa di situ saja gitu, nggak apa-apa nanti berkembang jadi manajerial, pokoknya jangan pindah. Kemudian Masya Allah ternyata ketika perpindahan itu saya tidak bisa terjadi gitu, dan saya menetapkan diri, oke, saya ngikut suami saya untuk tetap berada di pekerjaan saya, dan Masya Allah tiba-tiba dimudahkan gitu rezekinya dengan tetap berada di tempat pekerjaan saya gitu. Jadi semenjak beberapa kejadian saya ingat sekali bahwa taat sama suami itu bawa keberkahan. Really, benar. Saya selalu kalau misalnya mau ada program baru, mau keluar kota atau apa, saya kan tanya, Abi ini boleh nggak? Ini boleh nggak? Kenapa? Karena rezeki yang saya dapat itu salah satunya dari suami saya berkenan atau tidak. Kalau nggak berkenan, saya nggak berani gitu. Kenapa? Karena suka aneh-aneh gitu. Suka aneh-aneh aja gitu. Jadi ada getarannya beda. Tapi ketika saya mengerjakan sesuatu atas izin suami saya, atas ridho suami saya, Masya Allah ada banyak sekali hal yang saya rasa berbeda gitu, ada banyak keberkahan. Ya makasih, yogurt Mamazinya memang betul mantap, saya beli pas lagi hamil betul lagi loh. Iya, begitulah. Really ya? Aduh. Enggak, ini para teman-teman juga yang misalnya mau bisnis gitu yang sederhana, cukup jadi agennya kami, resellernya kami. Dengan apa? Cukup banyak silaturahmi sama teman-temannya di handphone, di tetangga sekitar, di kantor, bantu mereka untuk mendapatkan produk-produk yang baik dari Mamazi gitu ya, ataupun dari yang lain gitu. Jadi niatnya membantu orang lain, memfasilitasi gitu, dan kemudian kita bantu sama katalog, kita bantu sama info-info. Kemudian nggak harus ngemodal kok, tinggal kumpulin orderannya, habis itu barang baru datang, mereka bayar, transfer aja ke Mamazi, selesai. Dan nanti ada selisih untuk resellernya kan. Begitu. Jadi sebenarnya bisnis juga nggak perlu modal kok. Yang walaupun ada juga yang sistemnya beli cash dulu kemudian kembaliin. Tapi di satu kondisi ada juga yang bisa kirim dulu kemudian bayar dalam hari yang sama, tuh bisa. Jadi nggak pakai modal, cuman jadi fasilitator aja. Tapi kalau sang suami selalu melarang kegiatan istri bagaimana? Nah, gini tuh. Saya juga dilarang sama suami saya. Untuk area apa? Ya tadi, area yang beliau tidak nyaman. Areanya apa? Areanya yang pergi-pergi jauh lama, beliau nggak nyaman. Jadi ya pekerjaan yang kan sering banyak keluar, beliau nggak nyaman. Nah teman-teman, saya juga ada cerita nih. Ada orang-orang dekat saya yang mereka itu suaminya inner child-nya kuat banget nih. Inner child-nya itu merasa tidak nyaman kalau ditinggal jauh sama istri, dan itu perlu dipahamin, itu bagian dari
masa lalunya yang membentuk bawah sadarnya itu ada sinyal ini nggak aman kalau istri saya pergi. Dan itu tidak bisa dipahami dengan pikirannya kita. Tapi kalau teman-teman sudah banyak belajar tentang inner child, liatin ada beberapa yang posesif, pria tuh ya, ada yang emosional. Ketika mereka merasakan ada bahaya di sana. Bahayanya apa? Pria itu butuh yakin bahwa ada istrinya, ada orang yang mendampingi beliau gitu. Nah, ini pada kondisi pria-pria yang seperti ini tuh ada yang merasa ketika istri berkegiatan, misalnya istri berkegiatan, dia merasa terabaikan. Habis merasa terabaikan, mulai muncul, ini kayaknya nggak aman deh buat saya. Ini susah dijelaskan, ini bagian dari inner child biasanya. Ada masa lalunya di situ. Sehingga muncul nanti tidak nyaman. Nanti jangan kaget kalau akhirnya istrinya dilarang-larang. Nah, terus perempuannya harus gimana? Perempuannya tidak boleh jadi menyengajakan. Kenapa? Karena itu menyiksa banget, beneran. Karena prianya ini sakit, bukan sehat pun. Jadi gini deh, ada kondisi kejiwaan yang sakit itu sama kayak orang yang fisiknya sakit. Kalau yang fisiknya sakit mungkin dia tertidur di telentang gitu, dia buat makan butuh apa. Ini yang kalau yang kejiwaannya kurang sehat juga sama. Cuman mereka bisa makan sendiri, mandi sendiri dan lain-lain ya. Tapi kebutuhannya sama seperti orang yang lagi terlentang. Mereka mintanya A, B, yang telentang ini mungkin butuh A, B, C, D. Nah yang ini juga sama, ketika kejiwaannya kurang sehat, mereka butuh kadang istrinya tuh untuk dekat sama beliau. Kemudian ada yang gejalanya, pokoknya nggak boleh terlambat pulang tuh langsung gelisah banget. Nah untuk yang seperti ini juga sama, ikutin. Mereka punya batasan mana yang bisa bikin nyaman, mana yang membuat inner child-nya muncul, ikutin. Nah ini juga berlaku sama sebaliknya. Saya juga bilang ke suami saya, Abi, aku tuh punya inner child-nya di sini. Tolong jangan debat gitu, tolong jangan gimana-gimana. Saya hanya butuh area ini, tolong jangan diganggu. Pokoknya area ini saya butuhnya seperti ini. Kalau misalnya nanti perlanggar, nanti mulai muncul gejala, tolong sabar untuk menangani efek dari munculnya inner child tersebut. Itu saya bilang ke suami saya gitu. Jadi kami sama-sama saling menginformasikan apa yang tidak nyaman, apa hal yang bisa membuat kami tidak nyaman. Itu ya Bun, ini mohon diterima bahwa suami kita ada beberapa yang punya masalah kejiwaan, ada inner child, ada yang lain-lain gitu ya. Ada yang intinya ada area-area yang beliau nyaman, ada yang tidak nyaman, dan itu biasa. Saya punya orang yang dekat dengan saya juga gitu, istrinya dilarang bekerja, batasnya tuh maghrib harus sudah pulang di rumah gitu, gak boleh sering-sering kerja gitu, kerjanya hanya bisa 2 kali seminggu, gak apa-apa gitu. Dan kemudian ketika istrinya menurut, sang suami ini bertanggung jawab dengan arahannya kepada istrinya gitu, sehingga akhirnya suaminya memang fokus untuk mencari nafkah tersebut. Suami selalu berpikir negatif. Ya, gangguan jiwa itu membuat keruh hati. Masih ingat nggak dulu ada cerita Rasul? Ada ibu-ibu yang bawa anak kecilnya digendong Rasul, terus akhirnya pipis, terus diteriakin sama ibunya. Nah, itulah yang namanya keruh hati. Jadi hati yang keruh, hati yang pernah trauma, itu tuh cenderung membuat seseorang untuk berpikir negatif. Nah, jadi ya kalau mau ditelusur silahkan telusur masalahnya. Mungkin ada banyak trauma di sana yang membuat hatinya keruh dan berpikir negatif. Nah, bagaimana caranya supaya akhirnya suami kita mulai berpikir positif? Bahasa cinta, terapi, kemudian ajak dia dengan tenang untuk memikirkan, berpikir positif pelan-pelan, dan nanti bertahap ya. Misalnya, ini suami saya juga dulu tuh area zaman dulu ada beberapa area yang beliau masih terbatas gitu. Kesini-sini saya mulai memberikan istilahnya kegiatan hal-hal yang beliau belum bisa itu saya kasihin satu-satu begitu. Jadi mana yang beliau dulu belum nyaman itu nggak saya paksain. Kemudian setelah kejiwaannya lebih sehat lagi, satu-satu saya offer tuh berbagai hal yang misalnya beliau yang ini saya belum nyaman. Misalnya contohnya apa? Kegiatan sama tetangga aja. Kegiatan sama tetangga itu beliau belum nyaman. Tahu kapan beliau akhirnya bisa kumpul di acara tetangga?
bulan Desemberan kemarin kalau nggak salah, satu itu ada acara Mulu. Kemudian kapan lagi? Hari Minggu kemarin beliau bisa kerja bakti di dekat rumah. Sebelumnya nggak bisa. Jadi ada area-area yang, ini contohnya ke arah salah satu contoh aja, bahwa ada beberapa area yang beliau nggak nyaman untuk komunikasi gitu dengan dengan tetangga gitu. Sebagai bagian dari gejala tadi kejiwaannya, dan it's okay gitu, so what gitu loh, biarkan saja gitu, namanya juga sedang kurang sehat. Nah jadi teman-teman, mari kita kenali ada namanya sakit itu tidak hanya fisik tapi ada juga jiwa, dan jiwa ini bisa bisa sampai menghambat seseorang sampai seperti seseorang yang sedang sakit beneran, really gitu, kesulitan komunikasi, kesulitan bekerja gitu, padahal badannya utuh gitu. Itulah gangguan jiwa. Nanti makanya di beberapa materi ke depan ada materi tentang memahami gangguan jiwa pada pasangan. Kenapa? Supaya kita tahu ini suami kita terapinya mesti gimana. Supaya kita paham kalau kita punya gangguan jiwa juga kita segera berobat gitu. Supaya apa? Kan kita pengen bahagia, kita pengen berkembang, kita pengen anak-anak kita juga berkembang dengan baik. Jadi kita perlu saling membantu untuk menjadi jiwa yang sehat. Gitu ya Bun Eri ya. Ini ringan lah, cukup berpikir negatif mah, nggak sampai halusinasi delusi kayak skizo ya. Oke. Ya yogurtnya enak banget, saya suka, terima kasih. Siapa nih? Budi Nirahayu. Dok, maaf melenceng dari materi, saya itu sebenarnya nggak mau memelihara kucing karena di rumah nggak ada yang bantu. Saya orangnya apik, kucingnya itu nggak bisa diatur, kadang lari ke meja makan sudah diatur. Oke. Suami orangnya senang main ke mall, nggak suka beres-beres rumah. Kerjaan rumah banyak yang harus diberesin, suami nggak bisa membiasakan anak untuk saling bantu. Kerjaan anak cuma main game. Anak yang paling besar mudah tersinggung orangnya, anak yang kecil senangnya main game, rumah berantakan juga nggak peduli. Anak sama suami dibiasakan manja, makan minum pun dilayani, jadi saya kerepotan. Suami selalu menurutin keinginan anak. Gimana dok solusinya? Sementara saya suka kucing. Sementara saya suka kucing, anak paling besar mulai tersinggung. Oke. Bun begini. Ini kan kondisinya belum pada paham. Kondisinya itu masih, ini kita pengen ada beberapa hal yang dikoreksi ya. Nah, teknik parenting yang akan kita pakai dalam hal mengubah pasangan ataupun ke anak-anak, konsepnya tetap sama, yaitu koneksi before koreksi. Jadi koneksinya dulu sebelum koreksi. Nah, jadi ini yang saya tangkap, ini fokusnya belum pada ada kegiatan-kegiatan koneksi ke pasangan. Jadi ini karena ada banyak PR nih, pengen suami lebih baik, pengen anak juga lebih baik. Bikin koneksinya apa? Kalau ke suami kan 5 bahasa cinta itu, ke anak juga sama, ada 5 bahasa cinta. Gitu, 5 bahasa cinta. Kemudian di situ ketika 5 bahasa cintanya sambil berproses gitu ya, udah mulai kontak. Kalau ke anak apa sih bahasa cintanya? Kudu nyambung teh naon? Ya nyambungnya main game, ya main game bareng gitu ya. Atau misalnya kalau saya sama anak saya itu kita sama-sama ngurusin, anak saya suka piano kan, saya dukung gitu di area situnya. Kemudian dulu sempat rekaman gitu ya. Terus di area bahasa cintanya anak saya ternyata ada bipolar ya, jadi bipolarnya itu genetik dari ayahnya juga. Ya udah saya bantuin untuk berobat dan lain-lain, kalau ada apa-apa gitu dibantu gitu. Nah jadi terus anak saya suka makanan yang enak, jadi saya nyambungin ke anak saya itu makanan, ada beli makanan apa. Intinya adalah koneksi, cari gimana caranya supaya koneksi pada ayah dan anaknya. Kenapa tersinggung itu? Tersinggung itu ada pada kita masih jauh. Misalnya kita sahabatan nih sama si A. Kalau sama si A ini, terus kita belum sahabatan sama si B. Kalau sama si A ini, mau sampai kita bahasanya kita bilang, kamu buncit ya, kamu apa, dia nggak akan tersinggung.
tersinggung itu ada pada kondisi kita belum deket sama si B misalnya. Sama si B nih, kemudian kita bilang sesuatu, dia bisa jadi tersinggung. Tapi kalau sama sahabat itu enggak. Gitu ya. Nah sama, jadi kita perlu membuat suami kita dan anak kita jadi sahabat. Oke, kalau suaminya suka ke mall, ya ke mall lah bareng-bareng gitu. Ada waktunya ke mall bareng-bareng. Kenapa? Karena sahabat itu seneng kalau hobinya ditemenin gitu. Jadi hobinya ditemenin. Nggak, sekarang saya orangnya begini. Oh, oke. Bagus lah gitu kalau kita apik dan lain-lain. Kenapa? Karena kita tuh jadi melengkapi suami kita yang kurang rapi. Coba dua-duanya berantakan. Kan rumahnya jadi tambah parah ya. Jadi sebenarnya keberadaan kita yang apik dan suami kita yang agak berantakan itulah seninya kita bisa bersama. Gitu. Ini cerita tentang kita sama suami ya. Gitu, jadi ya alhamdulillah saya jadi bermanfaat untuk suami saya. Coba bayangannya mungkin kalau suami kita kurang rapi, terus istrinya kurang rapi, lama-lama suami kita nggak betah di rumah gitu ya misalnya. Gitu. Jadi dengan kitanya rapi, alhamdulillah itu sudah bagus, dilanjutkan. Kemudian kalau ingin mengubah pasangan kita jadi lebih baik, caranya tadi rumusnya udah saya ceritakan kan ya. Ya, nanti ketika sudah mulai ada ada keinginan gitu dari suami kita udah bisa punya beres dulu ya hati gitu, beres dulu gitu kan bisa. Gitu. Ayo tapi pengen beres dulu gitu biar rapi, biar cakep ininya bisa. Ya diikutin gitu sama suaminya. Kenapa? Karena suami ada targetan yang dikejar. Jadi di sini mulai tetap dari koneksi, kemudian nanti ada koneksi ke anaknya juga sama, cari koneksi dengan anak, kemudian nanti pelan-pelan ketika anak senang sama kita bisa pelan-pelan memberikan inspirasi ya. Ini kalau anak yang udah besar, inspirasi judulnya. Jadi banyaknya dari contoh, banyaknya dari diskusi ngobrol. Begitu. Anak yang paling besar suka kucing. Oke. Nah ini tentang suka kucing. Ini kan anaknya suka kucing, kitanya berantakan. Akhirnya keputusannya di mana? Dekatin suami dulu senyaman-nyamannya, kemudian kita sampaikan, ayah ini ada kondisi, ini tuh ada kucing di rumah, ayah bagaimana ya? Ini Umi agak kesulitan, saya disampaikan. Begitu, jadi nanti mulailah tempatkan seorang ayah untuk memutuskan misalnya, kira-kira ini baiknya gimana? Begitu. Jadi gini, untuk parenting pun, kenapa akhirnya tahun ini saya fokus pada ngasih materi tentang keluarga ya, tentang pernikahan. Karena saya tuh udah jalanin coba jadi berbagi tentang parenting itu kan dari 2009. Bentuknya banyak di apa coba? Masalah sama pasangan. Ya kan perlu kompak ya. Gitu. Perlu perhatian. Nah, supaya suami kita bisa perhatian sama anak gitu ya. Supaya mulai mau dengerin sedikit demi sedikit gitu. Akhirnya apa? Ya ilmu pernikahan ini dijalanin, bahasa cintanya dijalanin. Dan kemudian untuk program-program itu, bayangan saya kan harusnya suami yang bikin kurikulum ya gitu ya. Kan harusnya suami yang mimpin. Waduh, ternyata tidak selamanya suami kita begitu gitu. Hanya beberapa gelintir yang bisa seperti itu. Yang ada itu adalah kita menjadi IO-nya. Jadi kita jadi orang yang akhirnya, kalau saya sih pribadi akhirnya, Abi ini ada program ini, Abi tolong kerjain A, B, C, kerjain aja. Dan dengan modal bahasa cinta yang sudah bagus gitu ya, kedekatan yang sudah bagus, terus kemudian sedikit ya tadi ada konsekuensi teknik untuk supaya suami kita ngeh bahwa ini harus gitu ya. Tadi ya alhamdulillah perlahan-lahan tuh satu demi satu bisa suami saya bergerak untuk melakukan hal yang berbeda gitu dari yang sebelumnya, untuk lebih improve gitu. Begitu. Dok, izin bertanya, cara mengobati suami yang kleptomania bagaimana dok? Pendekatan seperti apa yang harus dilakukan? Nanti konsul ya kalau klepto ke psikiater. Oke, sami-sami ya. Jadi yang kleptomania ini ke psikiater ya, gangguan jiwa ya. Kenapa? Karena kleptomania ini ini salah satu masuk ke gangguan jiwa. Jadi kayak piromania,
kleptomania gitu ya, ada yang suka bakar-bakar, ada yang itu udah ada bawaan kalau gangguan kejiwaan itu ternyata ada kelainan di otaknya juga. Jadi silakan nanti boleh konsul ya ke psikiater ya kalau yang untuk ini. Oke baik, kira-kira alhamdulillah demikian ya tanya jawab untuk hari ini. Bonus untuk yang hari ini ikutan ada beberapa ilmu yang sangat-sangat mudah-mudahan nanti bisa membantu ya. Tetap hasil akhir itu Allah yang menentukan, kita cukup berusaha. Jadi hati-hati meniatkan kita melakukan berbagai hal ini untuk suami berubah. Sayang, kenapa? Karena ketika tidak berubah kita sakit hati. Tapi niatkanlah semua yang kita kerjakan ini dalam rangka kepatuhan kita, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pun kayak tadi misalnya memberikan hubungan suami istri itu yang terbaik gitu ya. Terus semangat gitu sehingga suami kita bisa selalu setiap hari itu mendapatkan istrinya tuh hayu gitu seperti begitu. Kenapa? Karena insya Allah nanti itu membawa keberkahan untuk kita juga. Insya Allah nanti akan memberikan banyak kebaikan gitu untuk kita, karena perempuan yang baik itu adalah perempuan yang paling pintar membangkitkan syahwat suaminya ya. Saya megang itu. Dan pada akhirnya ternyata ketika kita ikut perintah Allah, kebaikannya untuk kita sendiri. Begitu ya. Beneran. Begitu. Oke, baiklah teman-teman, semoga materi hari ini bermanfaat. Mohon maaf bila ada kekurangan dalam penyampaian, kebenaran semuanya dari Allah dan kesalahan itu adalah dari saya pribadi. Semoga teman-teman semakin berbahagia. Di grup mungkin sudah ada yang dapat pengumuman ya bahwa untuk kuliah Zoom per materi ini adalah yang terakhir ya, materi keempat. Yang selanjutnya itu kuliah Zoom untuk tanya jawab seperti ini akan ada sekitar beberapa minggu sekali, sekitar 1 bulan sekali. Mengapa? Mungkin karena saya butuh waktu untuk mulai ada mengerjakan penyusunan bukunya ya, karena banyak editan gitu, banyak harus editing dan lain-lain. Jadi saya fokus akan membuat materi dan silakan teman-teman kejar ilmunya gitu. Silakan subscribe, silakan pasang notifikasi sehingga ketika videonya sudah upload, teman-teman bisa buka videonya. Jadi saat ini kemarin saya mungkin ada banyak info Japri dan lain-lain tuh untuk saya mungkin aktif untuk bisa menginfokan. Tapi setelah teman-teman tahu, saya titip teman-teman untuk fokus untuk mengejar materinya setiap minggu ya secara mandiri gitu. Dan nanti kita ketemunya sebulan sekali untuk diskusi satu. Yang kemudian untuk terapi safe nanti 1 bulan sekali tetap. Jadi ada terapi safe untuk yang membutuhkan, jadi kita bisa sama-sama terapi safe. Dan insya Allah per bulan Februari saya buka konsultasi langsung offline di sini di Mamazi, di pabrik Mamazi gitu ya. Saya udah lagi siapin nih taman kecil di bawah gitu untuk diskusi bareng-bareng, jadi tamannya cantik. Tamannya lagi saya tata dulu supaya cantik, jadi teman-teman bisa diskusi, kita bisa tanya jawab, bisa foto-foto juga. Foto-foto juga. Iya, semoga nanti kita sambil berbagi ilmu, kita sambil saling menguatkan ya. Begitu kira-kira demikian semuanya. Terima kasih untuk kehadirannya. Sampai bertemu kembali di pertemuan selanjutnya dalam program 1 tahun menuju pernikahan bahagia bersama saya Dr. Sute. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin di terima kasih.